Salam Rahayu. Saudara-saudara, berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengalaman kehidupan bersama Allah yang mengajar kami betapa Engkau sangat mengasihi kami. Saat ini kami menyiapkan telinga, pikiran, dan hati kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Hadirlah dalam kuasa Roh Kudus yang menerangi kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Mazmur 105 ayat 6 menyatakan demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, saat masih di asrama teologi, ada satu istilah lucu yang masih saya ingat sampai hari ini, yaitu amnesia selektif. Amnesia sendiri adalah sebuah ketidakmampuan untuk mengingat peristiwa untuk jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh cedera otak, penyakit, atau efek obat-obatan. Amnesia tentu bukan sebuah kejadian yang diinginkan atau disengaja oleh penderitanya. Namun dalam istilah amnesia selektif berlaku sebaliknya. Ketidakmampuan mengingat ini disengaja alias memang dilupakan. Pun yang dilupakan bukan keseluruhan memori, namun hanya sebagian saja. Hal ini disebabkan bisa karena trauma atau sakit hati akibat peristiwa tertentu yang tertuju pada pribadi tertentu, yang jika tetap diingat akan menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya sih hal ini berkaitan dengan cinta yang tidak terbalas, atau justru sebuah rasa patah hati. Melupakan, namun hanya sebagian, serta sangat subjektif bergantung pada masing-masing penderitanya. Bacaan hari ini merupakan ajaan pemazmur untuk mengingat segala perbuatan Allah atas kehidupan Israel di masa lampau. Israel yang sudah berkembang menjadi sebuah bangsa yang mapan, diajak untuk mengenang kembali kebersamaan dengan Allah yang memelihara sekaligus mendidik mereka. Masalahnya adalah perjalanan Israel bukanlah sebuah perjalanan yang relatif mulus, sekalipun dilabeli sebagai perjalanan iman sebuah bangsa milik Tuhan. Dalam perjalanan itu juga terjadi penghukuman yang mungkin dipandang mengerikan oleh karena ketidaktaatan Israel. Mungkin bagi sebagian orang Israel akan lebih mudah dan lebih nyaman untuk mengenang kebaikan-kebaikan Allah yang memelihara dan memberkati mereka. Pun lebih indah jika menceritakan kembali betapa banyaknya perbuatan ajaib yang dilakukan Allah di masa lampau. Namun pemazmur menegaskan bahwa mengenang dan menceritakan Allah haruslah secara utuh. Tidak ada bagian yang boleh ditinggalkan, termasuk kemarahan Allah, bahkan penghukuman yang dilakukannya, karena di dalamnya terkandung didikan dan teguran untuk menata kehidupan. Bangsa Israel seharusnya tidak boleh amnesia selektif terhadap karya Allah, namun sebaliknya harus menceritakan secara utuh untuk membangun pertumbuhan iman. Saudara-saudara, di masa sekarang pun orang beriman, bahkan gereja, bisa jatuh dalam kecenderungan sikap iman yang amnesia selektif. Sering kita lebih senang mendengar dan menyampaikan firman yang menguatkan serta menghibur, tetapi menjadi kurang nyaman ketika firman itu mengarahkan atau menegur. Kita bisa memilih mana yang ingin kita terima dan kita ceritakan, bahkan kadang hanya dipilih yang baik-baik saja supaya orang lain tertarik kepada kita. Padahal Allah menghendaki agar sapaan firman itu menguatkan sekaligus mengarahkan, menghibur tetapi juga menegur, sehingga kehidupan iman kita terjaga baik sebagai sahabat-sahabat Kristus. Hal-hal itu pula yang secara utuh harus menjadi berita yang kita sampaikan kepada dunia tentang Allah yang ramah, Allah yang pemurah, namun juga Allah yang bisa marah. Maka perlulah kita menata diri dengan hikmat, agar kita mengerti kehendak Allah dan kita tanggapi secara tepat, supaya keramahan dan kemurahan Allah menguatkan kita, serta kemarahan Allah menegur dan mengarahkan kehidupan kita. Selamat menjadi orang Kristen yang utuh. Amin. Mari kembali berdoa. Syukur kepada Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setia kepada kami,
dalam kemurahan, keramahan, namun terkadang juga dalam kemarahan-Mu. Tuntun kami untuk senantiasa mengerti dan memahami hati-Mu, agar kehidupan kami terpelihara dalam rahmat cinta-Mu, serta hidup kami hari lepas hari. Demi Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.